ini pernah ikut MasterChef. Jadi kalau buat teman-teman di sini nggak tahu MasterChef, aduh, tolong banget ya. Chef Juna or Chef Arno or Chef Renata? Chef Renata. Karena cewek? Enggak. Jadi? Tahta Renata. Jadi entrepreneur, nyobalah sedini mungkin pas masih kuliah. Karena masih ada kok dosen yang bisa kamu konsultasi jika ada kesalahan. Aku konsultasi sama siapa? Menjadi seorang entrepreneur adalah menjadi seorang leader. Seorang leader memiliki tanggung jawab yang besar. Kalau kamu tidak terus berinovasi, kamu tidak terus scaling up, kalau kamu nggak terus serius sama bisnis kamu, banyak mulut yang harus kamu. Beto. Kali ini kita mengundang seorang guest yang cukup spesial dan juga sudah bersama kita hari ini. Nah, untuk teman-teman, buat kalian yang ingin stay tune terus, jangan lupa untuk follow Instagram @politeknik_wbi, jangan lupa subscribe YouTube channel Politeknik WBI, turn on notification supaya kalian tetap update untuk video-video terbaru dari Politeknik WBI. Nah, siapakah guest kita hari ini? Ini dia Ko Aryastanto. Ko boleh kenalin diri dulu. Oke, saya Randy. Umur? Boleh. Oke, umur 26. Oke. Sebagai apa kok? Saya sebagai consultant, saya juga sebagai owner dari Voy Vegan Restaurant. So basically saya ada di dunia F&B. Oke. F&B. Domisili di Medan kok? Domisili di Medan. Okay. Sumut, oke, Sumatera Utara. Oke, kok. Kita langsung masuk ke why question. Kenapa Koko langsung say yes ketika diundang menjadi guest WBI Talk? Because I think it's time for me to share pengalaman, knowledge. Jadi mungkin akan ada orang yang belajar dan tidak akan mengulangi kesalahan yang pernah saya buat. Oke, so biar orang tidak mengulangi kegagalan sama, so you share here. Yeah. Oke. Nah, itu dia, kita akan masuk ke sesi tanya aja. Oke, so di sesi tanya aja ini kita akan randomly ask question untuk guest kita. Jadi nanti setelah Cynthia tanya Koko baik tanya ke Cynthia. Oke, tadi Ko Randy udah pegang cardnya, kayaknya udah nggak sabar kali ya mau nanya Cynthia ya kan dari awal. Harusnya tadi guestnya megang pas sesi tanya aja. It's okay, but kita mulai. Oke, dari yang pertama, satu hal yang buat kamu semangat menjalani hari. Goes to financial freedom. Kenapa harus financial freedom? Because ketika sudah mencapai financial freedom, kita nggak usah mikirin soal financial dan fokus on another goal yang which my goal adalah untuk menjadi se-efektif mungkin untuk society, membantu society supaya we have a better society di Indonesia. Oke. Cowok bisa masak atau cowok fuckboy? Cowok fuckboy. Cowok bisa masak dong, ngapain pelihara cowok fuckboy? Udah enak deh banyak cowok fuckboy di sini. Oke. Kalau hari ini adalah hari terakhir kamu masak, makanan apa yang bakalan lu masak? Indomie plus endok. Endok itu apa ya? Telur. Oke. Kenapa mesti Indomie? Cause it's comfort food, fast, instant. Oke, cuman 7 menit lebih ya. Yeah, hari terakhir makan. Dan gitu micinnya luar biasa, jadi nggak usah terlalu bumbu apa lagi, meskipun Anda seorang chef. Iya. Oke. Kalau dikasih kesempatan milih teman dinner, bakal milih siapa yang ada di kontak WhatsAppmu? Sebutin nama. Padahal awalnya kalau ada apa pertanyaan kayak gitu nggak usah ada WhatsApp-nya aja. Aku pengen pilihnya harusnya Pak Presiden Joko Widodo dong, orang nomor 1 di Indonesia. But kalau untuk yang di kontak WhatsApp siapa ya? Nggak mesti cowok kan? Cowok. Pasti Astaga. cowok. Siapa ya? Siapa? Ko Calvin aja deh. Oke. Diputusin atau putusin? Diputusin. Kenapa? Karena kalau mutusin nyakitin hati para cewek. Astaga, itu biasanya alasan-alasan bagi cowok aja untuk bilang ya udah diputusin, padahal hanya menunggu perpisahan gitu kayak lagunya siapa ya tuh ya?
Siapa tuh? Udah lupa deh. Oke, next. Oke, junk food or healthy food? Junk food dong, lebih enak. Healthy food itu rasanya hambar. Oke, belum cobain voi berarti. Oke, berarti udah boleh di-treat nanti ya. Boleh. Oke, ini agak rancu sih pertanyaannya. Kuah becek atau goreng? Becek. Becek. Kenapa mesti becek? Becek lebih enak. Something ya. Oke, Nasi atau mie? nasi. Saya orang Indonesia banget, nggak makan nasi, Nggak kenyang. nendang. Oke. Oke. Cewek manja atau cewek independen? Cewek independen? Too much independen biasanya cowok takut sih. We independent we can work together. Maksudnya satu figur cewek idaman. Ya, Siapa? maksudnya? Satu figur cewek idaman Satu figur cewek. yang menggambarkan independen. Cause my mom. Oh, your mom. Oke, itu memang itu jawaban semua cowok kok. Itu udah sangat-sangat biasa ya. My mom is apa-apa gitu. Padahal there another. Oke. Pastinya. Oke. Aha. Ganteng tapi bau atau kaya tapi jelong? Ganteng tapi bau. Karena kalau jelong biaya perawatannya tuh mahal banget, serius. Ya, Tapi kita kayak realistis. kayak Biasa semua cewek itu selalu bilang realistis. oke, nggak bisa ganteng tapi kaya aja. Biar lebih enak pilihnya. Di dunia ini nggak ada yang adil. Oke, apa ya? Money is not everything sih. Maksudnya segalanya itu nggak mesti memakai uang. Yang terpenting satu adalah kebahagiaan. Tapi segalanya butuh uang. Oke, tapi nggak segalanya itu butuh uang. Debat kita ya di sini. Oke, stop dulu. Nanti kita tahan aja di belakang. Oke? Oke. Karena Koko ini pernah ikut MasterChef. Jadi kalau buat teman-teman di sini nggak tahu MasterChef, aduh, tolong banget ya. Itu salah satu acara di salah satu channel TV di Indonesia. Nah, kita mau nanya ini karena ada 3 juri yang cukup fenomenal karena kritikannya cukup pedas juga salah satunya ya. Nah, Chef Juna or Chef Arnold or Chef Renata? Chef Renata. Karena cewek. Enggak. Jadi Tahta Renata. karena cantik juga. Chef Renata. Oh iya, paling baik dia sih. Oh, paling baik atau dibanding Chef Arnold ya. Kritikannya Sorry, pedas. Chef. Enggak. Bercanda aja. Nanti kalau misalnya ditonton Chef Arnold boleh ya jadi guest kita suatu hari nanti. Oke, itu aja sesi tanya aja dari WBTalk. Oke, kita baru aja seru-seruan ya dengan Ko Randy di sesi tanya aja. Nah, kita langsung masuk ke main sessionnya di mana di sini lebih masuk ke topiknya. Nah, untuk kali ini kita langsung saja nanya ke Ko Randy. Ya, my first question, kenapa memilih di bidang F&B? Nah, and what motivate you the most to do all of your business? Ya, seperti yang Koko jalani sekarang kayak VOI. Boy ya. Oh, Voy ya, Yeah. bukan VOI ya. Mohon maaf. Tales of food, yuk, Bay. Silakan. Kenapa F&B? Yes. Cause I love food. Everyone love food kok. Yeah. Abang suka food juga kan? Karena maybe kadang pergi ke satu tempat itu kayak misalnya makanannya tuh kurang maksimal, kurang enak, kayak ada deh yang miss and di sana dan di situ, terus pas waktu kecil nyobain masak ini kenapa gagal, kayak I feel curious terus menerus gimana sih bisa buat makanan lebih enak. Tapi dulunya itu cuma masak itu cuma hobi. Dulu pernah mau sebenarnya jujur pengen ngambilnya tuh robotics and mechatronics engineering. Kenapa nggak jadi kesana kok? Cuman karena mimpi saya menjadi seorang entrepreneur kayaknya lama deh mau jadi entrepreneur kok. Itu jadi bakal kerja di lab terus. Kadang-kadang saya nggak suka ngejain di satu tempat terus menerus. Saya suka walk around, meet people. Jadinya saya go to F&B. Ya, to create better dish. Dan terus kenapa pilih Boy? Pertama sebagai my first baby, I think. First baby. Oke. Saya nganggap itu anak saya. Itu lebih, maksudnya itu Boy ini lebih arah vegan. Vegan. Oke. Ya, Kenapa memilih makanan vegan? Karena ini udah mulai ngomongin ke bisnis nih. Karena di bisnis itu ada namanya Red Ocean sama Blue Ocean.
Red Ocean itu udah banyak sekali orang-orang yang mancing di ocean itu sehingga kayak berebutan jadinya merah semuanya, berdarah. Jadi lebih bagus kita mancing di Blue Ocean yang nggak ada kompetitornya, so we can control the market. Kayak air mineral pasti ngomongnya aqua, mie instan Indomie, so vegan is Voy. Oh, I see. Jadi you make new brand. So memang baru, jadi harus diedukasi. Jadi kita hanya tunggu waktu yang pas untuk boom. Sedangkan di Western country vegan company udah masuk IPO. Jadi I think 5 to 10 years ke depannya vegan food bakal jadi future of food, di mana orang-orang sudah mulai concern about healthy food. Now that's about the business. I see. So soal Tales of Food, itu awalnya tuh bagaimana sih, kenapa harus ada Tales-nya, right? Karena main job saya di vegan food di Voy, tapi I say I like to go around and saya suka meet people. Jadi Tales of Food itu seperti private dining, di mana di sesi makanannya akan ada cerita yang akan saya ceritakan. Di setiap course-nya itu akan ada ceritanya, kenapa course saya begini. Terus dessertnya itu akan ada saya plate di depan customer saya, dan saya langsung ceritakan kenapa gini, kenapa harus gini, terus cerita gini. Jadi namanya Tales of Food. Kira-kira nasi padang bisa dijadikan Tales nggak ya? Bisa. Oke. So kreatif ya Ko ya, lebih ke kreatif. Jadi sebenarnya menjadi seorang entrepreneur ya, it doesn't mean kita harus mungkin Koko sebelumnya berpikir entrepreneur itu mesti di robotik dan segala macam ya. Saat tidak langsung Koko sekarang sudah menjadi foodpreneur. Foodpreneur. Yes. Jadi lebih ke bagaimana kita bisa kreatif membawa passion kita ya Ko ya. Untuk being bisa satu entrepreneur, menurut saya kamu harus out of the box. Kalau enggak, what makes you different from others, kita selalu tanyain kepada diri kita sendiri, kenapa customer harus milih kita. That's why I start Voy. Pertama kita harus research market dulu, apakah saingan kita lemahnya di mana, barusan kita bisa hit the target. Jadi mirip banget ya dengan pembelajaran di Politek di WBI sebenarnya, karena kita awalnya pun mensegmenkan customer kita siapa dulu. Jadi jangan apa yang kita buat dulu, tapi kita mesti lihat customer kita siapa dulu. Jadi bisa dibilang zero things ya, ketika kita membuat sesuatu tetapi kita tidak memiliki customer. Jadi nggak ada yang beli. Menjadi seorang entrepreneur itu sebelum jualan terus cari customer dulu, sebelum buat produknya. Karena Koko ini udah cukup berpengalaman banget ya dibanding kita. Menurut Koko, saya juga mau bertanya nih Koko, karena kan nengok Instagram Koko ini bermacam-macam ya, Voy, Tales of Food, satu lagi Yokbay. Kenapa mesti beda-beda platform gitu? Karena kan banyak orang yang kalau udah buat makanan gitu harusnya di satu Instagram aja. Kenapa? Karena kan mungkin followersnya biar sama-sama banyak, ini kenapa harus dibagi 3? Karena 3 segmen itu adalah 3 segmen yang sangat berbeda. Yang pertama itu vegan food, nggak mungkin saya jualan yang berbasis daging. Jadi saya harus bedain. Vegan food is about the business, future business, 10 to 15, 20 years. Yang kedua, Tales of Food itu cuma sampingan, like my hobby. I like to walk around. Yang ketiga, Yokbay terinspirasi karena I love comfort food. Semua tentang telur, that's all because namanya telur, Yokbay. I see. Jadi Koko ini percaya bahwasanya karena customernya berbeda-beda, makanya platformnya dibedakan. Terjawab sudah. Jadi kalau teman-teman boleh tahu ya, as your information, Ko Randy ini adalah salah satu finalis ya Ko ya, MasterChef. Top berapa Ko? 30, top 30 dia udah keren banget loh, soalnya dikritik sama beberapa chef senior kita di Indonesia itu cukup menantang. Pertama kan kita harus mempersiapkan mental ya Ko. So apa sih yang memotivasi Koko untuk ikut MasterChef ya? Secara ya kita tahu MasterChef itu adalah salah satu program TV yang cukup terkenal yang ditonton oleh satu Indonesia, tapi Koko beranikan diri Koko untuk ikutan. Why?
Because I have a lot of free time. Oh, I see. Okay, business. Kembali ke bisnis lagi. It's about all the business things. Oke, jadi ketika udah tahu, oh Korendi ini seorang finalist master chef, so why I don't go ya kan ke restoran dia atau? Iya, itu lebih ke self branding. Oke. Jadi di bisnis itu ada namanya grafik, gimana tim kamu akan melakukan operasional daily, dan dia bakal stay maintain financial kamu, tapi sebagai seorang CEO atau founder atau leadernya, kamu harus membuat berbagai loncatan. Jadi itu akan menaikkan scaling up your business. Jadi bagaimana orang kenal bisnis kamu, bagaimana kamu dikenal. That's why I follow events, I do events. Aku ikuti MasterChef. Aku masuk ke MasterChef not for winning. Oke. Cuma supaya dikenal orang. Oke. Winning is just a bonus. Apakah hanya semata-mata sebagai self branding? Ya, I see. self branding. Oke. Cause aku kesana tuh not because of winning. Winning is just a bonus. Aku pengen tahu dunia entertainment tuh gimana. Oke. Dan bagaimana? I need to learn a lot how to talk to camera. Oke. Because aku pernah nengok ya beberapa video Korendi pas di repetingnya sama salah satu chef, itu bawaannya grogi, itu karena grogi difokusin sama si chef atau karena kameranya? Karena kameranya. Kameranya. Oh, berarti kalau nggak ada kamera harusnya nggak grogi ya? Nggak grogi. Harusnya bisa jadi pemenang dong di MasterChef. Oke. Next, jelas sih kalau something banget sih bisa ada di posisi Koko, karena kalau misalnya kita aja mungkin kalau memang mau mengejar suatu mimpi ya agak gimana gitu kalau ikut acara program TV ya kan. But Cynthia mau nanya, kira-kira dengan Voy Koko Tales of Food itu apakah terinspirasi dari yang sudah Koko ikuti ajangnya atau memang itu adalah inovasi dari Koko sendiri? Inovasi dari saya sendiri. Jadi Voy Tales of Food itu sudah saya dirikan sebelum mengikuti MasterChef. Oh, I see. Voy udah berdiri 6 years. Oke, berarti before ikut MasterChef memang udah dibangun Iya, Voy ini. karena saya bilang tadi MasterChef tuh cuma sebagai platform buat saya untuk scaling up the business Oke. supaya dikenal. Karena kalau misalnya kita bangun bisnis, orang juga mau tahu siapa sih ownernya gitu ya. So dengan ikutan ajang begitu, orang bisa tahu, oh dia tuh finalis MasterChef. Gitu. Jadi itulah cara kamu untuk scaling up your business. Kamu harus mengikuti event, kamu harus meet people. Jadi biarkan your team do the operational, you do the scaling up. I see. Nah, dengan ada berbagai kegiatan yang Koko jalanin ini, nah kan lebih ke wirausaha ya rata-rata, karena kan your first dream itu menjadi seorang entrepreneur. Ya, nah, bagaimana pendapat Koko ya tentang adanya pendidikan kewirausahaan, terutama dengan adanya Politeknik WB ini, karena kita lebih menjuru, bahkan kita 6 semester nih belajar tentang wirausaha. Nah, apa sih pandangan Koko dan latar belakang sebelumnya Koko kuliah itu, menurut Koko pandangannya compared to me lalu dulu saya kuliah, I think kalau banyak sekali program-program yang ada entrepreneurship, wirausaha, I think kamu tuh harus nyoba. Kalau kamu mau jadi entrepreneur, nyobalah sedini mungkin pas masih kuliah, karena masih ada kok dosen yang bisa kamu konsultasi jika ada kesalahan. Aku konsultasi sama siapa? Oke, jadi kalau misalnya Koko ada kesempatan contohnya, Koko belum kuliah nih, pengennya kuliah di WB nggak? Pasti dong. Karena mencoba gagal sejak dini ya? Because I learn from my mistake. Jadi mistake saya guru saya. Oke. Ketika kamu ada masalah, kamu masih ada dosen yang bisa kamu tanya, kenapa dosen gini, kenapa pak gini. Kok saya nggak ada, I fail, then I learn. Oke, karena istilahnya nggak ada mentor ya, no mentor. jatuh bangunnya kita gitu. Oke, jadi memang kalau menurut Koko kewirausahaan itu penting. Depends. Ada ya. Tergantung orang mau menjadi apa ya. Apa kalau kamu senang tantangan, I think you should try entrepreneurship.
Karena lagi pula kalau mau dilihat peluang ya entrepreneur terutama di Indonesia masih sangat sedikit angkanya. Jadi sebenarnya bisa menjadi salah satu peluang besar ya untuk kita anak-anak muda khususnya. Tapi harus diingat kalau menjadi seorang entrepreneur adalah menjadi seorang leader. Seorang leader memiliki tanggung jawab yang besar. Kalau kamu tidak terus berinovasi, kamu tidak terus scaling up, kamu nggak terus serius sama bisnis kamu, banyak mulut yang harus kamu suapi. Bisa saja company kamu punya anggota partner, pekerjaannya ada keluarga. Kalau kamu nggak ada usaha, kamu nggak bisa biayai gaji mereka, anak-anak kamu nggak sama. Berarti memang a big responsibility. I see. Status brings along with responsibility. Tapi entrepreneurship guarantee you freedom of time. Freedom of financial tuh ya, kalau misalnya udah sukses. Right. Jadi kita pun ya nggak mesti nunggu ya, kalau misalnya orang kerja kan biasanya mesti nunggu bulanan ya kan gajian. So kalau misalnya kita udah jadi entrepreneur, mungkin secara waktu kita pun free, secara financial pun bisa free. So itu salah satu value jadi seorang entrepreneur. Kalau dikerjakan dengan baik-baik. Kalau dikerjakan dengan baik-baik, dengan serius. Kalau main-main sama aja. Sama aja, mau jadi employee, mau jadi employer sama aja. Iya, siap. Berarti mau apapun itu bidangnya, yang penting serius. Serius, out of the box. Oke, kok kita sekarang masuk ke sesi Q&A karena semalam itu ya kita ada buat drop box questions untuk followers Politeknik WBI yang mau bertanya. Jadi langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Jadi ini pertanyaannya agak rancu ya, ya. Yang pertanyaan ditanyakan, jangan tanya-tanya status pertama ya, tapi nggak apa-apa, mungkin karena anak muda yang bertanyakan. Koko udah punya pacar? Sudah. Maaf ya. Oke, siap. Nah, bagaimana Koko bisa manage waktu untuk bisnis Koko, keluarga, terutama untuk pacar Koko? Time management. Time management. Because when you work. Ketika kamu lembur, itu berarti salah kamu untuk manage waktu kamu. Lembur di company saya bukan sesuatu yang healthy. Kalau kamu kebanyakan lembur 1, 2, 3 hari, satu minggu, setiap hari lembur, itu berarti leadernya masalah untuk time management. So time management is important. Berarti quality time, work. I see. Jadi itu jawabannya ya. Jangan tanya yang aneh-aneh, oke? Next, pertanyaan kedua. Sebagai seorang finalis Masterchef, ketika Koko tidak lolos ke babak selanjutnya nih, apa yang mendorong Koko? Apakah Koko pengen ikutan lagi? Tapi memang tadi udah terjawab ya, karena Koko ini pengen self branding. Tapi apakah Koko bakal ikut ajang yang sama lagi atau bahkan buat ajang? Karena kan Koko kan udah jadi chef di Kota Medan nih, bahkan udah buka beberapa restoran. Apakah Koko bakal buat kompetisi gitu? Mungkin anak ini mau ikutan kompetisi apa ya? Kalau ada yang sponsor, boleh swipe up ya. Mau buat kompetisi boleh swipe up. Nanti kontak ke manajer. Yes. Mungkin Koko boleh buat di Politeknik WBI kok, sekalian sponsor. Sekalian nanti Politeknik WBI sponsor. Politeknik mau sponsor, swipe up. Sekalian promosi WBI juga kan. Boleh. Oke. Mana tahu semua rata-rata, karena memang kok rata-rata anak-anak kita itu banyak yang jadi foodpreneur. Gitu, buat makanan-makanan, buat keripik-keripik gitu. Mungkin nanti Koko boleh masuk. Politeknik boleh buat jurusan baru kayaknya. Apa tuh? Jurusan F&B. Oke, bisa nanti kita request ke direktur beserta jajar-jajarannya. Siap. Oke, nah buat teman-teman sekalian Politeknik WBI, jangan lupa ya untuk terus follow Instagram Politeknik WBI, karena untuk update WBI Talk yang terbaru bakal kita share di sana, dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel Politeknik WBI, turn on notifikasi supaya kalian selalu update untuk video Politeknik WBI. Nah, selanjutnya kita bakal nengok video kegiatan dari seorang lebih tepatnya Chef Randy Adastanta.
Nah itu dia, kita barusan nonton ya video kegiatan seorang Randy ya, hektik banget ya gue sibuk. Oke. Nah untuk closing, Cynthia mau minta pesan Koko ya untuk anak-anak muda Indonesia, terkhususnya untuk mahasiswa Politeknik WBI, apalagi yang memang mau fokus di dunia F&B. Oke. Wirausaha, F&B. Jangan pernah menyerah. Kalau kamu menyerah, disitulah kamu kalah. So never give up. Keep doing mistakes karena itu yang akan menjadi pembelajaran buat kamu supaya kamu bisa menjadi lebih baik. Because mistakes is your the best teacher. Jadi kalian harus terus mencoba, be different, be original. That's the key to success, I think, for entrepreneurship. Oke, satu kalimat motivasi dari Randy Arestanto. Quotes pun boleh tuh. Yang selalu saya ya boleh, yang jadi panutannya Koko. Ya, panutan saya always be different, always from zero to hero. I mean lebih baik kita jadi from zero to one, kita bisa merajai market daripada kita copy satu ke dua. Oke. So don't duplicate ya Ko ya. Karena yang mengopi-ngopi ini sebenarnya agak sulit ya untuk menjadi jati diri. Iya, lebih bagus you create something, cari marketnya dulu sebelum jualan. Kalau bisa buat something yang unik, always be different, always out of the box. Siap. Nah, itu saja WBI Talk dengan Ko Randy Arestanto, yang lebih tepatnya chef ya. Aku dari tadi segan kali panggil Ko, ternyata dia adalah seorang chef. Apalagi udah pernah ikut Master Chef kan. Oke, thank you so much Ko for coming here. Terima kasih juga udah diberikan waktunya untuk sharing bersama anak-anak Politeknik WBI. Thank you, the invite khususnya juga. untuk para viewers. Yes, Ko. Nah, untuk teman-teman, untuk next guest, teman-teman tuh boleh request ya untuk kami, karena di YouTube channel Politeknik WBI teman-teman semua boleh komen kira-kira siapa sih yang mau jadi guest selanjutnya. Nah untuk itu just wait for it and stay tune. Saya Cynthia Tanggotami. Saya Randy. WBI Talk. Start to inspire.